Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan tugas itu pengantar hukum Indonesia, dimana yaitu tentang sistem hukum dan sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum. Hal itu berarti bahwa seluruh penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Dalam sistem hukum Indonesia tidak ada yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah itu sendiri. Hukum menjadi pedoman untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian bagi seluruh warga negara Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dikenal sebagai sistem hukum campuran, dengan dasar utamanya adalah civil law system, sistem hukum Eropa kontinental. Sistem ini hukum tertulis seperti undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai sumber hukum utama. Namun selain hukum tertulis, Indonesia juga memiliki hukum adat dan hukum agama, terutama itu hukum Islam. Sebagai bagian dari sistem hukumnya, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini menjadi sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, yaitu memadukan berbagai sumber hukum yang hidup di masyarakat. Lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia menjadi peran penting dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum. Beberapa lembaga tersebut antara lain yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan kejaksaan sebagai penuntut umum, serta pengadilan yang bersifat memutus perkara. Selain itu, terdapat lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berperan dalam pemberantasan tindakan korupsi. Semua lembaga tersebut bekerja berdasarkan prinsip hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Di sisi lain, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial dengan bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Dalam sistem ini, presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, melainkan kepada konstitusi dan rakyat. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana kepala pemerintah bertanggung jawab pada parlemen. Sistem pemerintahan di Indonesia juga merupakan prinsip pemisahan kekuasaan, trias politika, yang terdiri atas 3 lembaga utama, yaitu kekuasaan eksekutif, presiden dan kabinet, legislatif DPR dan DPD, serta yudikatif MA, MK, dan KY. Tujuan pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjadi keseimbangan antara lembaga negara. Selain Indonesia juga menerapkan otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan wilayahnya. Hal ini merupakan bentuk nyata dari demokrasi dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, sistem hukum dan sistem pemerintahan di Indonesia itu saling melengkapi dan saling berhubungan erat dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang adil, tertib, dan demokratis. Sistem hukum menjadi landasan yang mengatur setiap aspek penyelenggaraan negara, sedangkan sistem pemerintahan memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan baik melalui lembaga-lembaga yang berwenang. Keduanya berperan penting dalam mencapai cita-cita bangsa sebagai tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin masih ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.